Kalbar ini sumber daya alamnya sangat luar biasa sebetulnya. Tapi dalam pengelolaannya biasa-biasa aja. Bahkan cenderung negatif. Artinya kerusakan lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kalau sudah kerusakan lebih besar daripada manfaatnya, itu tidak baik bagi satu daerah. Makanya jika banjir di Sintang, saya bilang satu-satunya yang bisa menghentikan peti presiden. Nah, kenapa? Karena perizinannya dari pusat. Ya, karena perizinan dari pusat berarti ya pasti presiden yang lebih mudah untuk melarangnya. Itu masalah peti. Nah, hutan, saya juga cerita sama beliau. Banyak sekali HTI itu dia dapat konsesi, kemudian kayunya dia tebang, ya. Dia tidak tanam apa-apa, nanti lahannya dia mau beli, dia jual. Enak betul ngurus yang kayak gitu kan. Nah, kalau jadi konglomerat, mudah sekali dia jadi konglomerat. Dapat sekian ratus ribu hektar, ya. Kemudian kayunya ditebang semua, iuran hasil hutannya tak dibayar, kemudian tidak tanam apa-apa. Itu saya bilang pasti cabut aja Pak izinin kayak gitu. Ya, boksit tambang ya, banyak sekali. Bayangin 1 tahun itu konsesi ekspor boksit mentah Kalbar 25 juta ton. Artinya kalau dia nambangnya 1 meter, kedalaman 1 meter persegi 1 ton, asumsi kita, padahal 1 ton boksit itu pasti lebih dari area 1 meter persegi. Ada 25 juta meter persegi lahan yang turun. Karena kan diambil mentah, ya. Nah, kalau 5 tahun, 10 tahun menjadi apa? Kalau bayangkan, artinya manfaatnya tidak sebanding dengan kerusakan. Tambah lagi aturan kalau kawasan itu perkebunan dengan tambang duluan yang bisa. Nah, apa aja itu lahan sudah ditambang kemudian ditanam. Belum lagi pengaturan tentang menanam kembali di situ, dan jelas juga. Ya. Inspektur tambangnya tak jelas tahu apa kerjanya gitu. Ya. Jadi dana-dana yang menjadi kewajiban mereka itu tak sebanding dengan mengembalikan daya dukung lingkungan. Nah, kalau eksploitasi sumber daya alam Kalbar ini semerawut, maka tunggu 20 tahun lagi generasi lama-lama 20 tahun lagi. Itu hidup kita berhadapan dengan masalah-masalah bencana alam. Kalau banjir pasti akan lama. Kenapa? Panjang Sungai Kapuas itu 1134 km dari Kapuas ujung sampai ke sini. Tapi kelandaiannya cuma 34 meter. Sehingga air itu akan lebih lama di darat. Ditambah lagi daerah aliran sungai sudah rusak. Kemudian sedimentasi semakin parah karena tadi itu penambangan tanpa izin dan sebagainya, ya. Pengerukan tak dilakukan. Apa jadinya? Muara Sungai Kapuas itu yang biasanya 6,7 meter kedalamannya, sekarang kalau air surut bisa cuma 4 meter. Akibatnya apa?
dwelling time-nya begitu lama nanti. Ya. Karena kapal-kapal harus tunggu air pasang baru masuk. Akibatnya apa? Kemahalan harga dan lain sebagainya. Nah itu yang harus menjadi satu perhatian. Ya. Nah kita sekarang nggak usah ini ya, nggak usah lagi ya saling nyalakan siapa. Sekarang saling berbuat apa untuk perbaikan lingkungan. Jangan lagi kita hanya berkutat pada menyalahkan siapa. Udahlah, ini hal yang sudah terjadi. Bagaimana kita bersama-sama memperbaiki dan mengurangi kecepatan daya rusaknya. Cuma kadang politis lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan hal-hal lain. Gitu. Dan tidak banyak yang concern dan komit untuk bicara pemulihan lingkungan. Tidak banyak. Saya ambil contoh. Saya ngotot untuk ada jembatan Kapuas 3. Kenapa? Ya. Karena kegiatan-kegiatan itu sektor perumahan dan sebagainya, ya, properti, ya, banyak kan itu ke arah daerah gambut. Nah, harusnya dipindah ke arah daerah yang tanah mineral. Nah, arah ke Kakap sana, dan arah ke Rasau, ya, itu gambut semua, harus dijaga. Nah, makanya saya nggak mau buat jalan-jalan yang ini untuk kecepatan itu. Biarkan nanti waktu yang ketika dari lingkungan lainnya sudah baik, ya, baru ada jalan-jalan yang bisa menggunakan itu pun terbatas. Ya. Nah, kenapa juga saya bangun jembatan yang untuk Ambawang itu di Korek sana. Ya. Karena di sana gambut relatif lebih tipis dibandingkan dengan ini, sehingga perkembangan di sana nggak apa-apa dibandingkan kalau harus bangun di daerah yang gambutnya tinggi dalam. Nah itu. Nah saya melihat keseriusan kita. Nah begitu minta jembatan di sana, maksudnya kalau ada jembatan Kapuas 3 di arah Kapal 9, sehingga perumahan itu akan pindah ke sana, ya, akses pembuangannya langsung laut, ya, dekat, kemudian menghubungkan kawasan industri, kemudian nanti akan ada tol untuk Giji, Pelabuhan Giji, ya. Sehingga kita bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Tapi kan lalu diisukan, nah itu jembatan Kapuas 3 itu lahannya banyak lahan gubernur punya dari Banten banyak. Saya bilang depan presiden, saya bilang yang duduk makan siang itu saya, presiden, Mensesnek, Menteri Perhubungan. Pak, saya bilang isu itu nggak benar. Kalau ada lahan saya atas nama siapapun, saya beri surat kuasa, silakan bagi-bagi. Saya nggak tertarik. Akhirnya saya tadi bilang Pak Sebian, saya nggak tertarik tuh punya lahan sawit, saya nggak tertarik punya ini. Karena saya nggak mau jadi bagian dari orang perusak lingkungan. Kalau ada lahan sawit saya 1 meter atau ambil dia, nggak ada. Ada yang saya mau masukkan saya sebagai pemegang saham, sudah enggak. Komitmen saya gitu, saya nggak mau jadi bagian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama adik-adik yang mahasiswa kehutanan, dalam hal kampus Merdeka Belajar atau kampus Merdeka ini, sudah saatnya
adik-adik yang di Fakultas Kehutanan itu ya harus ada desa binaan yang serius diseriusi, harus ya. Karena kita harus memperbaiki lingkungan, kemudian apapun kesejahteraan masyarakat ini harus dari desa, nggak mungkin dari mana kota ini berkembang biarkan dengan modelnya, tapi desa. Makanya begitu jadi gubernur, saya langsung canangkan menghilangkan status desa sangat tertinggal, menjadikan mereka desa mandiri. Ada 2031 desa di Kalimantan Barat. Waktu 2018 ketika dilantik gubernur, status desa mandiri cuma satu, Desa Sutra di Sukadana, Kayong Utara. Desa sangat tertinggal itu 676 desa. Desa tertinggal itu lebih banyak lagi. Nah, desa mandiri cuma satu. Akhirnya dalam waktu 3 tahun ini desa mandiri sudah menjadi 385. Per hari ini sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kalimantan Barat. Satu pun tidak ada lagi. Nah, tahun ini dan tahun depan target saya tidak ada lagi desa tertinggal di Kalimantan Barat. Kalau statusnya sudah desa berkembang, maju dan mandiri, ya, maka Kalbar itu kelihatan gitu, ya, tampilannya. Ya, karena ada 50 ya, desa yang status desa itu, kalau dia ada 54 desa, 54 indikator, variabelnya ada 54. Hanya saja sayangnya Kementerian Desa tidak memfokuskan dana desa itu untuk menyelesaikan indikator-indikator yang 54, sehingga kebanyakan yang dibelanja itu infrastruktur semua, padahal banyak indikator-indikator 54 itu banyak sekali. Lingkungan yang paling banyak itu di indikator lingkungan, kesehatan lingkungan ya, dan sebagainya, itu kan banyak. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, inilah tugas dari ya, mahasiswa kehutanan untuk meluruskan itu semua. Kalau perlu ya dengan melalui Pak Sekjen ya, dibantu oleh kementerian untuk merehabilitasi apapun kalau potensi desa itu. Saya bilang bentuk itu BUMDes. Karena BUMDes itu bisa menghilangkan dua mata rantai dari distribusi produksi apapun di desa maupun distribusi kebutuhan. Ada dua, dari 5 mata rantai itu ada 2 yang bisa hilang kalau BUMDes itu bagus ya. Dan ada beberapa BUMDes yang memang sudah baik. Nah, inilah yang jadi tantangan adik-adik ketika jadi ya, kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu hasilnya harus bisa dilihat. Setelah selesai kembali ke situ, kalau bisa jadi pimpinan atau manajer dari BUMDesnya dan mulailah kegiatan itu. Ya, banyak hal yang bisa itu, sehingga ikatan emosionalnya ada. Ya. Ikatan emosionalnya ada. Nah, ke depan negara yang bisa menjaga lingkungan hidupnya dan bisa menjaga hutan untuk kepentingan masyarakat dunia, itulah negara yang akan mampu bersaing, bukan industrinya. Kalau menurut saya negara yang mampu mempertahankan lingkungan alamnya baik, itulah yang akan menguasai dunia, bukan masyarakat industri ini itu dan sebagainya. Karena sehebat apapun maju kita industri di bidang non kehutanan, ya, dia juga akan harus menikmati udara yang bagus, ya,
nyaman, ya, polusi yang minim, kan itu. Kalau enggak cepat mati dia, ya, kan itu. Makanya Eropa, negara-negara itu sangat berkepentingan. Tapi sayangnya kita masih belum berani menjadikan ya hutan kita itu alat bergaining dengan negara-negara besar. Saya ambil contoh ya. Ada satu jenis tanaman misalnya keraton. Keraton itu zat adiktifnya 4 kali dibanding ganja. Ya. Tapi tidak pernah orang berhalusinasi ketika dia mengkonsumsi keraton. Maka itu orang-orang Kartosulu tuh, kata orang Pontianak layau-layau itu nggak ada kan? Ya, nggak ada. Nah, keraton itu bisa menghilangkan rasa nyeri dan meningkatkan kebugaran. Zat adiktifnya 4 kali lagi. Lalu mau dilarang. Saya kurang sependapat kalau dilarang. Yang bagus itu di tata niaga. Banyak negara-negara Eropa itu yang mau menerima hasil hutan keraton itu. Satu sisi keraton ditanam itu untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Ya, satu sisi sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dia tidak merambah hutan, dan hasilnya diekspor di negara-negara yang butuh tentang misalnya Danau Sentarum dengan Betung Karimun itu sebagai paru-paru dunia. Oke, kalian butuh itu sebagai paru-paru dunia. Dan supaya itu terjaga, tolong beli ini, kan gitu. Kalau enggak kita tak jaga itu, masyarakat kita juga belum makan. Ya. Masyarakat kita juga harus sejahtera. Kalau saya itu akhirnya saya bilang BNN, saya nggak sependapat itu gini. Kalau itu rapat di KSP waktu itu Pak Kadir BNN, kemudian Dirjen Farmasi Pak Muldoko yang memimpin, saya, Pak Ibu Kepala Telepon. Nah, mereka akan larang keraton itu 2023. Saya bilang melarang boleh, tapi berani nebangnya. Lalu yang ada yang maklum lah ya, aparat. Terus kita kan punya aparat, dia bilang apa yang takut? Saya bilang nggak perlu kalau itu sih nggak perlu. Saya berdiri di situ aja, bapak-bapak tebang semua. Saya bilang jangan diganggu. Tidak ada yang ganggu, saya bilang, yakin saya. Lalu apa masalahnya? Nah, masalahnya Anies saya bilang nebang pohon di Monas 60 pohon, ya kan pernah tuh perluasan Monas 60 pohon ditebang, ributnya sedunia. Saya bilang ada 21 juta pohon keraton, baik sebesar ini, sebesar ini, segini, sampai pelukan orang dewasa. Berani tebang nggak? 21 juta. Gundul itu Kartosulu, saya bilang. Pengaruhnya lagi kalau itu pohon ada di Betung Karimun, ada di daerah sekitar Danau Sentarum, karena habitat keraton itu kan di pinggir air ya. Nah itu dia bisa hidup di lahan rawa yang 6 bulan tergenang air. Saya bilang berani nggak? Akhirnya Pak Muldoko bilang kalau gitu kita berhadapan masalah lingkungan. Akhirnya tutup ceritanya, nggak ada keputusan. Karena berhadapan dengan masalah lingkungan. Jadi Kalbar ini kalau cerita sebagai penyangga IKN, ya, sebetulnya paling strategis kita ke depan. Ya, saya sebenarnya punya obsesi untuk menjadi kekuatan penyumbang PDRB terbesar di Kalimantan itu Kalbar. Tapi ketika itu hampir sampai, tahu-tahu IKN di Kaltim. Nah, Kaltim menang lagi dia. Karena waktu
coba lihat data silakan nanti ya. Tahun 2018 Kalbar itu selalu di urutan keempat penyumbang PDRB. Padahal potensi CPO-nya itu 5 juta ton per tahun. Belum lagi boksit dan lain sebagainya. Cuma masalah data kita, ekspor CPO itu tidak tercatat di Kalbar. Dia dibawa ke Riau, Lampung, Belawan, Tanjung Perak, sehingga tidak tercatat di Kalbar. Akhirnya PDRB kita nggak itu. Nah begitu saya minta tetap ini, akhirnya Badau dibuka jadi pintu ekspor, kemudian Kijing sudah beroperasi, ada 984 atau 86 ton CPO yang tercatat di Kalbar. Sekarang sudah 3 tahun ini posisi kita sudah berada di urutan kedua dalam hal pengembangan PDRB. Dan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang tertinggi selama ini. Nah semuanya itu kita arahkan sekarang ini ekspor kita lebih banyak komoditas sektor perkebunan dan pertanian. Durian, adik-adik yang tanya, durian yang terbaik ada 38 spesies durian yang paling bagus di Indonesia. 12 itu ada di Kalbar. Ekspor pasta durian dari Kalbar itu lebih dari 100 ton per tahun. Mungkin nggak ada yang tahu kan ya. Nah kualitas durian hutan kita juga luar biasa dan itu yang perlu dilestarikan ya. Perlu dilestarikan karena durian hutan beda dengan musangking kan beda. Nah kemudian masalah nuklir. Saya minta adik-adik mahasiswa jangan nanti belum apa-apa udah saya begitu udah dibunuh saya berani itu. Ini masalah. Oke, saya bilang kalau pembangkit nuklir di Kalbar saya sih setuju. Ya. Dan itu paling aman sebetulnya. Kan aman. Nggak mungkin bangun itu larangan. Ya, itu Chernobyl ya sungguh kondisi perang sekarang masih aman, kemudian Jepang dengan tsunami-nya ya juga masih aman, nggak juga orang Jepang mati semua ya. Karena nuklir itu kita punya potensi ya bahan bakunya di Melawi ya, uranium Melawi ya, itu sangat bagus ya. Dan dia akan menekan angka kecepatan kerusakan lingkungan karena kita harus punya sumber daya untuk menggerakkan sektor-sektor industri lainnya. Terakhir saya ingin sampaikan masih ada dalam hal pendapatan masyarakat yang tergantung pada ya arahnya tidak pas, seperti misalnya tungku arang. Saya nggak setuju, tungku arang itu harusnya dihapus, dihentikan semuanya ya. Karena dia bahan bakunya itu mangrove. Nah ke depan mangrove kita harus dijaga, kalau perlu diperluas dan diremajakan ya, diremajakan karena perdagangan karbon ke depan itu mangrove menjadi hal yang sangat-sangat menjanjikan. Kalbar ini punya 117 kilometer ya, kawasan pantai.
Dan hutan mangrove kita ada berapa luas Pak ini? 177.000 hektar. Nah, kalau itu dikelola dengan baik, ya, kemudian ini itu menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa sebetulnya. Ya, lingkungan terjaga, pendapatan ada. Ya. Saya nggak tertarik itu sama boksit, ya. Walaupun kita punya cadangan 60% lebih boksit, ya. Tapi tahun depan ekspor boksit mentah dilarang, saya setuju 1000%. Ya. Aneh kan? Ada kepala daerah yang setuju, ya itu saya bilang itu saya setuju betul. Harus setengah jadi alumina atau kalau perlu jadi aluminium. Ngapain kita import? Kita ini punya potensi besar, kan? Jangan sampai alumina, bahan untuk aluminium kita import dari negara lain, padahal kita punya potensi untuk mengolah boksit kita jadi alumina. Itu perusahaan-perusahaan atau yang punya konsesi untuk ekspor boksit mentah harusnya dia kan wajib membuat smelter. Mana ada membuat smelter kan cuma 3, 2 berarti baru 1 lagi tambah dengan dinamik. Yang lainnya ekspor aja, setelah selesai itu nanti dicabut udah dia sudah ekspor sekian juta ton boksit. Dan itu. Nah ini yang harus kita harus jaga sumber daya alam kita, ya. Nah, di pertanian di Komisi 4 tadi cerita sama Pak Sekjen tentang Komisi 4. Sudah tahu pernah program 1 juta hektar tanam padi di Kalteng, ya. Gagal. Nah, food estate di Kalteng lagi tahun sekarang ini, ya. Food estate itu tidak bisa, kalau saya bukan orang pertanian, saya bukan orang ini, saya hukum, ya. Tidak bisa di satu kawasan ini pertanian itu tidak bisa mengharapkan ini tanpa campur tangan teknologi yang mereka bukan luas-luasannya sekarang bagaimana produktivitasnya. Ketika masuk, ya, ini masalah data. Kita ini kan amburadul itu data. Saya terakhir ini Pak Sekjen, saya masuk, ya, saya tanya data. Berapa luas tanam kita? Saya kumpulkan, ya, Kepala Dinas Pertanian, kemudian Litbang Kementerian Pertanian, kemudian semua saya kumpul, bea cukai, BPN, statistik, semua saya kumpul. Saya mau uji datanya. Berapa luas tanam? Karena kesalahan saya ketika nyusun RPJMD. RPJMD itu disusun datanya dari pertanggungjawaban pemerintah sebelumnya. Dan itu dokumen yang valid, kan, dokumen yang diakui. Dari 2012 sampai 2017, luas tanam padi di Kalbar itu 512.000 sampai 529.000 dengan kapasitas produksi diperkirakan 1,7 juta ton gabah kering giling, setara dengan, ya, saya ambil 1,2 juta ton beras. Ini termasuk profesor juga, Profesor Deden juga menghitungnya kalau nggak salah saya, ya. 1,2 juta ton beras. Terus saya tanya berapa kebutuhan Kalbar? 546.000. Oke, saya bilang dengan industri yang menggunakan bahan baku beras 700.000. Kita surplus harusnya 500.000 lah. Saya tanya bea cukai, ada nggak beras Kalbar yang keluar?
Nggak ada Pak. Yang masuk ada 97.000 ton. Artinya sudah bisa dijawab data ini pasti bohong. Lalu saya tanya Bulog, berapa Bulog beli beras petani? 48 ton gabah kering giling, bukan beras ya. Nah, 500.000 ton itu larinya kemana? Ditanam lagi, kan tidak mungkin. Artinya data ini tidak benar. Saya tanya statistik, berapa luas lahan tanam menurut statistik? 214.000 hektar. BPN 248.000. Oke, saya pakai data BPN karena titik koordinatnya ada. Oh Pak, kan ada itu ladang masyarakat begini. Oke, saya bilang saya buat 300.000. Berarti ada 229.000 yang tak betul. Itulah masalahnya, pupuknya gimana, kalian ngelolanya, bibitnya gimana. Dari 229.000 hektar. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Akhirnya saya bilang, oke, kita pakai data BPN plus yang tadi itu lahan ladang-ladang masyarakat yang tidak terdata dengan kapasitas produksi yang berapa 1 ton? Dicerita 6 ton 1 hektar 6 ton, ada yang 8 ton, ada 9 ton. Saya bilang gak usah muluk-muluk kau cerita. Saya bilang 3 ton aja 1 hektar. Kalau kau cerita 6 ton, saya bilang lebih parah lagi ini salahnya. 3 ton aja, 248.000 kali 2 berarti 496.000 hektar kali 3 ton. Ini 2 kali tanam ya, kali 3 ton, saya bilang itu sudah sekitar 1,3 sampai 1,4 juta ton gabah kering giling, ya setara dengan 1 juta ton beras cukup untuk Kalbar. Malah lebih bisa dijual keluar. Bisa dijual keluar. Itu kalau cuma 3 ton. Nah, kalau kita bisa kita misalnya tingkatkan produksi jadi 4 ton, 5 ton, maka Kalbar bisa jadi penyangga ibu kota untuk sektor pangan. Ambil alih Lampung ketika jadi penyangga DKI. Ya. Tidak perlu dengan menambah luas tanam, dengan nebang dan merusak lingkungan lainnya, nggak perlu. Cukup meningkatkan kapasitas produksi aja. Dan itu dengan teknologi yang sederhana sekalipun bisa. Jadi kelemahan kita di masalah data. Nah, perguruan tinggi harus bisa menghentikan manipulasi data sektor apapun, terutama lingkungan dan produksi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa data yang valid, tanpa data yang benar, apalagi data dimanipulasi, itu sudah apapun yang mau kita buat, hasilnya nggak bakalan. Nggak bakalan. Tidak bakalan kita bisa punya daya saing baik. Nah, daya saing yang nggak baik, apa yang mau kita dapat? Apa yang mau didapat? Nah, akhirnya saya lebih suka ngomong ya apa adanya, diomongkan aja. Masalah orang senang tak senang dengarnya terserah dia. Ya, emang ya nggak bisa kita sembunyikan. Kalau perlu ketika memvalidasi data, semua kepentingan punya kepentingan dikumpulkan satu-satu, ditanya. Nggak apa-apa dia malu di situ, nggak apa-apa. Dia bilang, Pak, bapak itu kan malu Pak, pergi para dinas ini. Nggak apa-apa, saya bilang. Karena otaknya tak dipakai itu. Ya sampai Pak ini bohong-bohong saya tentang ini itu lagi. Saya Bapak Ibu,
saya sangat concern dengan data. Karena kebetulan dari kuliah saya suka statistik. Nah kalau lihat itu transkrip saya, statistik saya waktu diajar Pak Hadari A, nilainya A. Waktu diajar Pak di UI, diajar Pak IA Suparman, A juga. Jadi dua-duanya statistik saya A, Pak. Kalau Pak Deden statistik pasti C. Berapa Pak? C kan? Di waktu apa? Tadi dia ini pakarnya Pak, ya. Jadi nanti Pak, ketika kita mau pasang chips di pohon-pohon mangrove ini, nah itu Bapak harus itu tuh, ya. Tapi saya maunya perusahaan-perusahaan itu perusahaan yang kena, jangan dia cuma untuk mendapatkan keuntungan aja. Gak mau lah ya. Kita tak perlu keluar negeri Pak. Dulu ini disebut keluar negeri. Zaman saya nggak mau saya keluar negeri, apa dapatnya? Ya. Mau undangan di mana pun, mau undangan ke PBB kemana pun saya tak pergi. Apa ngomongnya cuma lingkungan itu tak perlu sekitar ngomong, action kita. Sekarang di depan pendopo itu mau saya jadikan taman edukasi bidang hutanan. Nanti akan saya tanam, silakan nanti adik-adik kita tanam pohon-pohon langka. Mungkin anak-anak Kapuas Hulu pedalaman tahu pohon belian yang mana, bengkira yang mana, pohon ini yang mana-mana. Nah orang anak-anak kota tahu dia, kan nggak tahu. Tanam itu depan pendopo saya bilang. Nah hutan kota silakan kalau adik-adik hutanan mau mengurusnya silakan. Ya, dekan ajukan kerjasama urus itu hutan. Jadikan dia hutan edukasi walaupun hanya 2,3 hektar. Tapi kalau ditanam dengan pohon-pohon yang edukasi, maka itu. Nah, saya maunya nanti di depan itu sekali tanaman dan juga jogging track untuk mereka yang usia 50 tahun ke atas. Kemudian itu kan panas, pendinginannya di hutan pendopo itu, kemudian dia ngopi hasil hutan di galeri hasil hutan. Di galeri hasil hutan itu ya kita akan sajikan kopi dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Jadi habis jogging, pendinginan, ngopi Pak Dirjen. Ya, kan itu. Artinya sambil mereka di benak mereka kita mindsetnya diubah, itulah nikmatnya ketika lingkungan itu. Saya waktu wali kota orang yang menebang pohon saya denda dipiring. Ada yang pernah kena sampai 90 juta. Kemudian kepala dinas ada 2 yang saya dipiring dan ajukan ke pengadilan. Kemudian kepala statistik dan Kemenang Kanwil Agama. Saya ajukan ke pengadilan karena dia pohon bagus, besar, dia bakar di situ, akhirnya pohonnya mati. Nah, saya ajukan dia ke pengadilan. Ya. Nah sekarang itu dengan si pohon sudah terdata, ya itu tinggal Pak Edi sebenarnya bisa ngitung tinggal berapa itu bisa perdagangan karbon kota Pontianak sudah siap sebetulnya. Mari kita sebagai daerah penyangga KN ya sektor pangan jadi tumpuan kita. Nah, sebagai paru-paru dunia, Kalbar harus mengambil manfaat dari keberadaan hutan yang terus kita harapkan diperbaiki dengan pencabutan izin-izin yang ya sekedar tukang izinnya untuk dijual sana sini. Mudah-mudahan dengan pelarangan ekspor boksit mentah, ya, kerusakan lingkungan akan semakin dihambat.
Terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.